kita prioritaskan untuk misalnya untuk memiliki rumah sendiri. Itu akan apa, lebih sehat, lebih menguntungkan ya. Nah, kemudian langkah yang keenam ya, ini mewujudkan tujuan keluarga, yaitu terkait dengan instrumen investasi ya, misalnya memilih investasi yang cocok ya. Kemudian perlu diperhitungkan ya, masing-masing memiliki keuntungan sekaligus risiko ya, misalnya investasi dalam bentuk tabungan apa bentuknya, apa uang atau tanah atau emas. Nah itu apa perlu dimusyawarahkan ya untuk mengidentifikasi ya risiko-risiko yang ada. Kemudian strategi ya, membuat portofolio investasi ya, kemudian contoh portofolio ya, misalnya kita memiliki beberapa pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan investasi, termasuk tadi risiko-risiko dan keuntungannya. Kemudian yang ketujuh ini sangat penting ya, yaitu menjalankan rencana keuangan ini dengan disiplin. Tadi meskipun sudah kita rencanakan dengan musyawarah ya, pasangan suami istri, kemudian kita dokumentasikan, misalnya kita catat ya, kemudian sudah ada kesepakatan, tetapi kalau dalam pelaksanaannya itu tidak disiplin ya, misalnya terjadi tadi pelanggaran, penyimpangan, misalnya seharusnya uang sekian ini untuk cicilan hutang ya, tapi karena ada tawaran hal-hal yang sifatnya konsumtif, lalu tergoda untuk membeli barang itu yang sebetulnya itu tidak terlalu penting. Nah, kalau itu tidak segera dikoreksi ya, misalnya cicilan hutang yang tidak dibayarkan bulan ini, nah ini harus segera dicarikan penggantinya untuk bisa dilaksanakan ya, itu. Sehingga dalam hal ini prinsipnya adalah sebagus apapun rencana keuangan yang dibuat ya, tapi kalau tidak ada disiplin yang ketat dari pelaksana ya, misalnya ini suami istri sendiri, ya itu sebaiknya saling mengingatkan, maka perencanaan keuangan ini juga tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pemantauan ya, antara lain tadi dari catatan-catatan yang kita buat, kemudian keterbukaan pasangan ya, keduanya bisa saling mengingatkan ya, kemudian juga melihat ini bukti yang ada ya, misalnya dari buku catatan cicilan hutang ya, atau buku tabungan. Nah ini kita harus cek ya apakah misalnya kedisiplinan kita menabung itu terpelihara atau tidak ya, atau jangan-jangan kita lebih banyak tergoda oleh hal-hal yang sebetulnya dalam catatan kita itu tidak masuk pengeluaran ya, tapi karena ada godaan promosi dan sebagainya, lalu kita tertarik membeli suatu barang yang sebetulnya itu tidak kita perlukan sekali pada saat ini misalnya. Nah, hal semacam ini harus dilakukan secara terus-menerus ya, sampai tujuan kesehatan keuangan keluarga itu bisa tercapai. Ya, salah satu prinsipnya yang mudah diingat itu jangan sampai pengeluaran itu melebihi dari penghasilan. Ya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengelolaan keuangan keluarga, ya, prinsip-prinsip dan contoh-contoh praktis yang bisa kita lakukan. Kita sudah membicarakan ya masalah pengelolaan keuangan keluarga, ya mulai dari apa yang dikelola ya, aspek-aspek apa saja tadi sudah kita sampaikan ya, prinsipnya ada aspek penghasilan ya, ada aspek pengeluaran, kemudian juga saving ya atau tabungan itu menjadi bagian yang bagaimana itu harus dikelola, siapa yang mengelola dan kapan mulai mengelola ya. Ini tentu saja ketika keluarga itu mulai dibangun ya, istilahnya setelah suami istri itu sah ya dalam perkawinan, maka mereka tidak lagi menjadi saya dan kamu, tetapi menjadi kami ya, untuk bisa bersama-sama melakukan pengelolaan keuangan keluarga. Nah, dalam hal ini bagaimana sebaiknya itu dilakukan, tentu saja kesepakatan keduanya ya, dengan adanya keterbukaan ya,
baik itu terkait dengan penghasilan ataupun juga kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing itu perlu adanya komunikasi ya, keterbukaan, kemudian adanya kesepakatan, komitmen ya, termasuk juga disiplin kaitannya dengan bagaimana mengimplementasikan apa-apa yang sudah direncanakan. Ya, jadi tadi selain perencanaan, implementasi ini juga penting ya. Jadi sebaik apapun perencanaannya, tetapi kalau implementasinya itu tidak disiplin ya, maka kesehatan keuangan keluarga itu bisa terganggu. Ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui tadi ya secara sederhana prinsip dalam pengelolaan keuangan keluarga ya dalam pengaturannya bagaimana diupayakan ya berdasarkan kesepakatan saling mengingatkan bahwa yang sehat itu ketika penerimaan atau penghasilan itu lebih besar daripada pengeluaran. Ya, sebetulnya dua-duanya bisa diatur ya. Karena penghasilan bisa saja dari aspek yang tetap tadi misalnya seperti gaji, tapi bisa juga ada diupayakan penghasilan-penghasilan sampingan atau bagaimana merancang investasi-investasi yang itu bisa menguntungkan ya, itu bisa masuk pada penghasilan. Nah, kemudian juga dalam pengeluaran itu yang penting adalah bagaimana keluarga ini bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Tentu saja kalau kebutuhan ini harus difasilitasi karena itu terkait dengan hajat hidup ya, kehidupan keluarga. Tetapi kalau keinginan ini ya sesuatu yang bisa saja itu ditunda bahkan ditiadakan. Nah, jadi ini keluarga perlu menyepakati hal-hal apa yang itu menjadi kebutuhan dan hal apa yang itu menjadi keinginan. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya, ya kapan itu dilaksanakan? Ya kita bisa mengatakan pengelolaan keluarga itu dilaksanakan sepanjang rentang kehidupan keluarga itu, mulai dari membangun keluarga ya saat setelah terjadi pernikahan, ya kemudian pada saat apa namanya pengantin baru itu mestinya itu sudah mulai dibicarakan ya tentang perencanaan keuangan keluarga sehingga nanti ketika mereka itu sudah punya anak ya menyekolahkan anak itu semuanya sudah dalam perencanaan ya. Bahkan sampai apa namanya akhir kehidupannya ya sampai lansia sampai ini ya kalau diberi umur panjang itu mereka sudah punya gambaran bagaimana itu mengelolanya. Nah ini dibutuhkan adanya komitmen yang kuat ya dari pasangan suami istri itu untuk secara bersama-sama mewujudkan ya tujuan kesehatan keuangan keluarga ya sehingga dengan pengelolaan keuangan keluarga yang sehat ini insya Allah juga akan menunjang kesehatan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan ya nanti kita bisa diskusikan lebih banyak lagi ya terkait mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga atau mungkin terkait juga dengan hal-hal inovasi-inovasi baru ya dalam pengelolaan keuangan ini nanti bisa menjadi diskusi selanjutnya. Ya, demikian terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.